Shalom, jumpa bersama saya lagi di Kelavus Sukacita. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan, memberikan kepastian hidup dan percaya kepada Yesus yang telah menjadi jaminan kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan untuk kita terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sebelum membaca firman Tuhan, mari berdoa. Kami hendak duduk di sekitar firman-Mu, belajar tentang isi hati-Mu lagi ya Tuhan. Ajarlah kami sekalian supaya maksud-Mu tergenapi dalam setiap kami di saat ini. Dari belajar akan firman Tuhan kami dapat memberlakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Roma pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 firman Tuhan berbunyi, arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sebab ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Kelavus di mana saja berada, bagian firman Tuhan yang telah dibaca kita saat ini diberikan tema melayani dalam keadaan baru menurut roh. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kita atau siapa saja, pasti ada caranya, pasti ada pola yang harus dikerjakan. Dan pola itu adalah tujuannya untuk bagaimana pekerjaan itu pada akhirnya pasti berhasil dan baik. Nah, cara Allah menebus manusia melalui kematian Yesus Kristus. Ini pola Allah. Ini cara Allah. Bagaimana Allah menebus manusia, mewajibkan orang percaya tidak lagi dikuasai oleh hukum Taurat, tetapi menjadi milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, supaya orang percaya berbuah bagi Allah dan tidak berbuah bagi maut. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Kelavus di mana saja berada, sebagai milik Kristus, sebagai orang percaya, kita dipanggil dan tinggal berakar di dalam Allah melalui Kristus Yesus, dan sebenarnya di dalam Dia pasti kuat dan baik. Akar di dalam Kristus itu pasti kuat dan berbuah, itu pasti baik. Kenapa, saudara-saudara, perkataan ini dan perbuatan yang selama ini dilakukan, jikalau itu dilakukan dalam kehendak Allah melalui Yesus Kristus, pasti itu adalah pekerjaan Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus. Belajar daripada Paulus, saudara-saudara, di mana perjumpaannya dengan Kristus ini memberikan kepastian, mengubah seluruh cara hidupnya, mengubah seluruh orientasi hidupnya tentang pengenalan akan Kristus, sehingga ketaatan Paulus kepada Kristus itu bukan karena taat kepada hukum Taurat, melainkan karena kebenaran yang telah menyelamatkannya. Hal ini juga yang disampaikan kalau Paulus telah mencontohkan dirinya, maka kita juga diberikan pengertian yang jelas yang mengajak kita. Paulus mengajak orang Yahudi, tapi juga mengajak setiap orang percaya untuk taat kepada Kristus dan bukan taat kepada hukum Taurat. Kita sekarang melayani dalam ketaatan kepada Kristus. Kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan menurut daging.
bukan dengan cara lama, tetapi dengan cara baru. Pola Kristus yang sekarang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Dengan demikian kita belajar untuk bagaimana mengarahkan kehidupan setiap kita kepada Kristus. Cara pikir, perasaan, dan perbuatan Kristus sebenarnya menjadi bagian hidup kita, sehingga kita tidak dikuasai lagi oleh keinginan daging dan hawa nafsu dunia yang merusak pekerjaan dan pelayanan pekabaran Injil, pelayanan Injil Kristus dalam hidup kita setiap hari. Tetapi dari semua dengan cara baru ini, dengan pola baru ini, Roh Kudus menguatkan dan menghibur kita sekalian sebagai orang percaya untuk menghadapi situasi dan tantangan dalam melaksanakan amanat Kristus bagi setiap orang yang telah dipanggil dalam pekerjaannya, bagi setiap orang yang telah dipanggil untuk melakukan apa yang terbaik bagi dirinya. Sebenarnya tantangan besar, saudara-saudara, dan banyak yang harus digumuli bersama. Setiap orang yang terlibat dalam pelayanan bahkan berani memikul risiko karena mempertaruhkan seluruh kehidupannya kepada Kristus. Ini harus menjadi taruhan dalam dirinya. Kita harus memberikan penghargaan kepada Kristus karena Dia telah membayar harga kepada kita sekalian. Dan dengan demikian, Roh yang Kudus itu akan membuat kita mengerti secara baik dan benar tentang seluruh keputusan yang kita ambil untuk melayani Tuhan dalam situasi apapun kita, dalam bertanggung jawab penuh terhadap keputusan-keputusan bijaksana yang semestinya kita buat di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa Klavos di mana saya berada, dengan memberi diri yang terbaik kepada Tuhan, ini adalah keputusan di mana kita ambil untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Karena disitulah Roh Kudus akan menuntun orang percaya, Roh Kudus akan menguasai setiap orang percaya untuk tidak tersesat. Karena itu Tuhan akan menolong. Nah, kalau semua ini telah dilakukan dalam bertanggung jawab penuh kepada tujuan kehendak Kristus, maka dengan sendirinya ya, Roh Kudus bertanggung jawab untuk menguasai, untuk menuntun, membimbing orang percaya itu untuk bagaimana tidak tersesat, tetapi melakukan tindakan-tindakan sengaja yang berguna bagi kehidupan pelayanan dengan dapat menelayani semua hal-hal yang bijaksana sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Dengan demikian, saudara-saudari kekasih Kristus, belajar daripada firman Tuhan saat ini, maka cara hidup baru bagi setiap orang percaya, yaitu dituntun taat oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Kristus dalam jalan hidup setiap hari, di mana saja berada. Tuhan memberkati sahabat Klavos dengan firman ini. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena telah dengar firman. Tuntun kami supaya kami memiliki pola hidup yang baru, cara hidup yang baru untuk melayani Kristus, tidak lagi untuk melayani daging atau maut, tetapi Roh Kudus tuntun kami sekalian untuk dapat dikuasai dan dituntun melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus dalam hidup kami setiap hari, sehingga pelayanan Tuhan dalam hidup kami dapat digenapi pada akhirnya. Siapapun kita dimanapun berada, dalam setiap hal pekerjaan pelayanan Tuhan, Tuhan mampukan orang-orang yang telah Tuhan panggil dalam pekerjaan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.